Ya, bedakan ya. Dosa waris dan dosa melanggar hukum Allah. Paham ya? Jangan dulu Dosa membedakan ke waris. situ, Gini. Pak. Dosa dulu kita Gini. definisikan dulu Perhatikan dulu, dosanya. perhatikan. Jadi Anda jangan kaitkan dosa waris dan dosa perbuatan melanggar Allah. Dosa perbuatan melanggar Allah itu bisa dari bicara, bisa dari perlakuan, bisa dari mata, bisa dari segala tubuhmu. Tapi kalau dosa waris, itu sudah tertanam ketika engkau menjadi manusia, dosa warismu, dosa itu sudah diwariskan ke kamu. Kenapa? Karena setiap manusia itu wajib berdosa. Wajib tuh. Pak Abdon, saya potong lagi Pak Abdon. Saya bertanya Pak Abdon, apakah dosa itu titipan ataukah dosa itu hasil perbuatan? Itu aja, jangan kemana-mana. Tidak ada titipan, Bapak. Tidak ada titipan. Dosa itu tidak ada Tidak ada titipan. titipan. Tuhan Baik, itu tidak membuat kita berdosa. Baik, tidak ada titipan. Berarti dosa itu adalah hasil perbuatan kita, betul? Betul, betul. Baik. Sekarang dari mana anak bayi mendapatkan dosa? Dosa waris itu sifat. Sedangkan dia tidak bisa berbuat. Sifat juga belum tahu. Belum berperilaku. Belum ini, kok tiba-tiba ada dosa di anak bayi. Coba dijelaskan. Dosa sifatnya nanti kalau dia sudah berperilaku, dia akan berdosa. Oke, paham ya? Itu sifat. Itu bukan dosa, Pak. Itu bukan dosa, Pak. Berarti belum ada dosa. Anda mungkin saya rasa sudah paham. Dosa waris itu adalah sifatmu akan melakukan itu. Kenapa? Manusia kan pertama itu jangan dikatakan dosa lah, Pak, kalau masih sifat. Loh, Bapak ini ngerti nggak dosa waris itu sifat? Contoh gini ya, sebelum ada kan Bapak dulu, inilah yang enggak, Bapak yang harus dengerin saya karena begini Pak Don. Jangan gini. Itulah tadi yang saya katakan. Gini ya, kita mulai tolong definisikan kami dosa itu apa. Sehingga Bapak bisa berbicara, kita udah tangkap. Oh, dosa itu ini loh. Oh, ini loh. Bapak tidak mau menjabarkan dosa itu apa, tetapi mengaitkan kemudian mengarah kepada sifat. Belum ada penjabarannya. Jabarkan dulu. Saya tanya ke kamu, bayi itu berdosa nggak? Tidak. Betul. Tapi dia sudah diwarisi sifat dosa. Paham nggak? Nah, dari mana inilah? Kalau Bapak ngomong kayak gitu, kita gali. Dari mana bayi ini mendapatkan warisan dosa? Sifatnya Bapak, gini ya. Kalau Bapak bercerita, dengerin dulu, Bapak jangan gini loh, terima atau tidak terima pemahamannya. Oke, saya akui Anda ya. Dosa adalah, ini saya pakai dalil ini. Dosa adalah melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Dosa waris itu adalah sifat. Sifat perilaku manusia pertama sudah dapat melakukan pelanggaran akan perintah Allah. Dan cucung-cucungnya juga kita sama seperti Adam dan Hawa. Pasti akan melanggar hukum Allah. Pasti. Oke? Paham ya? Saya rasa sudah ngerti lah ini. Bang, akal sehat udah paham? Oke lah Bang ya, saya lanjut Bang ya. Halo Boy, bentar dulu Bang. Halo Boy, itu ada yang mau naik Bang. Halo Boy. Saya nggak bisa naikin Bang. Oh Bang. Saya nggak bisa naikin. Oh. Ntar dulu ya. Bang Ciruk Pak. Ntar. Jadi saya cuma mau mendanggapin Bang, yang tadi Abang tentang dosa itu. Tolong Abang buka di situ. Bang Abdan pegang itu Bang. Bibelnya kan? Iya. Iya. Tolong dibuka Matius 7 nomor 1 dan 2. Apa bunyinya? Oh, saya bacakan juga. Oke lah. Iya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan Betul. ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Oke, 1 ya. Nah, 2, data yang saya lihat ini Korintus 1 Korintus 3 nomor 8. Oke? Baik yang menanam apapun, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Oke? Apa mau saya tambahkan lagi 1?
Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tambahkan aja intinya apa di situ yang Anda Oke. pikirkan. Nani. Iya watashi toberu. Simpa shinai de. Jadi di Matius 11 nomor 19, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka dengan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga, mempunyai kerajaan sorga. Terus bagaimana abang akan menanggapin itu? Ya, anak-anak itu tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan perintah Allah itu dia melanggar. Oke. Ya. Oke. Nah, artinya dia tidak berdosa. Dialah yang punya kerajaan itu dan kita diajak seperti anak-anak itu. Oke, Bang. Oke. Jadi semua manusia datang ke dunia tanpa melakukan dosa, semuanya Boy, sebentar Boy, jangan kemana-mana. Kita substansi. Dosa ini apa sih sebenarnya dalam kekristenan ini? Bentar, selesaikan kan dulu kita ini, sudah Bang. sepakat. Gini loh, Bang. Iya. Kalau dosa itu ada, sebentar dulu Boy, dikit. Dosa itu kan adalah perbuatan nyata kita yang melanggar hukum dan ketentuan Tuhan. Dari mana anak ini dikatakan mendapatkan dosa? Ya, karena dikatakan mereka bahwa anak ini terlahir sudah dengan dosa. Itu yang mau digali. Dari mana anak ini dapat dosa? Saya jawab. Saya rasa gini, kalau dosa kemana-mana dulu. Anda sudah mengerti. Gini ya, perhatikan nih. Sekali lagi ini, 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Oke? Kalau Anda tabiatkan itu atau Anda merujuk kepada anak-anak, anak-anak itu tidak pernah melanggar daripada perintah Allah. Karena dia yang punya kerajaan surga. Tetapi dosa yang diwariskan, sifat yang dia wariskan dari Adam sampai keturunannya, ada sifat contoh membunuh. Ketika anak ini besar, dia akan bisa melakukan sesuatu, dia juga bisa membunuh. Itu sifat. Ya, sifat daripada kelakuan dari manusia pertama. Begitu juga dia melanggar perintah Allah, dan anak ini juga akan bisa seperti Adam dan Hawa. Itu aja sih. Ini Pak Abdon, inilah yang kadang-kadang tidak nemu ya kalau di. Begini Pak Abdon, tolong ya, kita ini banyak loh di sini, ada ratusan. Iya, jadi apalagi mau ditanya? Tanyanya satu. Saya kan cuma bertanya satu, Pak. Iya, apa? Dosa itu apa? Kita sepakat dosa itu adalah perbuatan. Sebentar, jangan potong dulu. Dosa itu adalah perbuatan. Oke, kita sepakat dosa adalah perbuatan. Nah, bagaimana bisa anak-anak ini melahirkan dosa sedangkan anak-anak ini belum bisa berbuat? Kalau Abang mengatakan bahwa dia kelak nanti bisa berbuat dosa, kan itu nanti setelah dia berbuat. Kalau sebelum dia berbuat, dia baru bayi masih lahir, itu bukan dosa namanya. Inilah yang kita tidak sepakat di sini. Abang memaksakan kami bersepakat ke situ. Apa bedanya dengan dari mana mungkin? Nah, sekarang saya tanya sangat gini, berbeda, sangat berbeda yang Bapak katakan. Sekali lagi, nggak apa-apa. Sekali lagi nih. Apa ini ya? Dosa adalah melanggar hukum Allah. Siapa yang bisa berarti setelah kita berbuat? Tunggu dulu. Sebentar, kita penggal dulu, Pak. Iya. Kita penggal. Kita sepakatin dulu. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan, sepakat kita. Baik, dilanjutkan. Apakah anak-anak ini sudah bisa melanggar perintah Allah? Tidak. Ya itu pinter tuh udah jawabnya. Tetapi dia dari mana anak? Oke ya. Tetapi dia ada sifat diwariskan, sifat melanggar Allah, perintah Allah. Ada sifatnya. Tapi kan itu belum dosa kan? Ya memang belum dosa. Kan belum dihitung dosa. Ini Bapak, dosa waris itu bukan dosa melanggar hukum Allah. Sifat daripada hukum daripada si Adam dan Hawa ada diturunkan kepada keturunannya kita. Ya, sifat waris dosa waris. Kalau itu sepakat saya. Jadi dosa. Kan waris. Sifat potensi manusia berbuat dosa itu ada. Bercermin dari kejadian Hawa memakan buah kuldi dan kita ini terlahir dari rahim ibu kita yang nenek moyang kita dan bla bla bla, ujungnya ke Adam dan Hawa. Di dalam Alkitab pun dikatakan manusia akan punya potensi dosa. Jadi manusia punya potensi berbuat dosa. Yang tidak sepakatnya ini kita
Pak Abdon, sebenarnya pemikiran kita sama. Yang Sama. tidak bersepakat kita itu hanya dalam konteks penyebutan bahwa anak itu menerima dosa waris. Karena dosa waris yang Bapak maksud adalah sifat cenderung untuk berbuat dosa. Betul. Tetapi kalau dikatakan dosa, Pak, itu berarti sudah ada perbuatan yang menimbulkan efek berdosa itu. Kalau belum, berarti punya potensi. Ini yang kita tidak sepakat dengan Bapak. Kan sudah benar Anda katakan. Yang melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Siapa yang bisa melanggar? Ya kita. Anak bayi ataupun anak-anak nggak bisa melanggar. Mereka belum tahu, Papa. Dia Ya, berdosa, tetapi mewarisi dia hukum berdosa, dosa. Bapak. Dia Tapi tidak mewarisi berdosa. dosa. Anak-anak itu, maka kata Yesus, Yang lain. biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku sebab mereka yang memiliki kerajaan surga. Itu tepat. Mereka tidak berdosa. Oke? Makanya disebut anak-anak, bukan disebut dewasa. Karena pada waktu itu ketika anak-anak ini datang ketika Yesus berkhotbah, anak-anak ini seakan ribut, dia nggak tahu. Dia ribut aja jalan sana sini, Pak. Dia nggak tahu tuh bahwa itu melanggar Allah, melanggar hukum Allah. Tetapi orang-orang tua yang di sekelilingnya melarang anak-anak ini. Merasa karena itu adalah ibadah yang baik, ibadah Pak yang Abdon, bagus. sudah jangan Ya, panjang Pak Abdon. Pada begitu. prinsipnya kita sepakat. Yang kita tidak Jadi, sepakat apalagi? ini, sebenarnya kita sepakat. Ya sepakat Kita dong. sangat bersepakat. Boy, jangan terlalu dekat mic-nya kalau makan, Boy. Jadi Ya, apalagi? yang Sebenarnya tidak kan sudah sepakat, sama dong. yang tidak sepakatnya ini, yang tidak ketemunya ini, Pak Abdon. Ingat ya, Pak Abdon, yang Apanya tidak nggak ketemunya ketemu? ini antara pernyataan bahwa anak, kalau Bapak bilang begini, pelan ya, kalau Bapak mengatakan begini, bahwa anak terlahir punya potensi dosa, saya sepakat. Iya benar. Tapi kalau dikatakan anak berdosa kalau lahir, mewarisi dosa itu, dosa waris itu yang salah. Karena Kenapa dosa kita salah? sudah sepakat, Pak. Iya, Kenapa dosa itu kan salah? perbuatan. Kan sudah Iya. melanggar kita perbuatan, Sekarang baru ada saya dosa. tanya nih, gini Kok aja. anak-anak yang belum berbuat? Saya tanya sekarang, ya. Ketika anak bayi itu sudah bisa nggak melanggar hukum Allah? Tidak Tidak. bisa. Dia berdosa nggak? Tidak berdosa. Oke. Ada nggak sifatnya nanti seperti orang tuanya? Kita walau-walau bisawab, apakah dia masih hidup Bukan nanti setelah begitu, dilahirkan nggak berapa umur? boleh Loh begitu. jangan, kalau abang Nggak bertanya begitu, ada boleh. sifatnya Pak. Oke, Sebab ada apa? sifat kalau Sebab dia apa lahir dan gitu? hidup, sepakat. Ya, sebab apa gitu? Oh ya? Sebab Ya, tidak ada manusia satu dikaruniai pun memang gini. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia satu pun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Nabi-nabi apapun berdosa. Oke lah ya, biar ku selesaikan ya Bang Akal Sehat. Begitu. Sebenarnya ini nggak Bang, kasih selesaikan, biar ku singkat, selesaikan padat, ya. dan jelas. Oke Bang ya. Jadi aku kembali lagi Bang tadi Bang ke Matius nomor 11 Matius 11 ayat nomor 19. Matius 11 nomor 19 itu Bang. Mau ku bacakan lagi, ulang lagi atau udah hafal Abang dengan itu? Iya, apalagi sih yang dilakukan sudah Iya, jelas iya. satu Yohanes 3 ayat 4. Enggak. Jadi kan Abang bernarasi tadi dari kecil sudah berdosa karena sifat ayahnya Bukan begitu semua kan. berdosa Bapak, dosa waris sifat Iya, dosa kelakuan burukmu iya, ada di iya. anakmu. Iya, sudah ada itu dari kecil kan. Kenapa Oke sih? lah. Jadi aku bacakan dulu Matius. Kuulangin lagi Pak ya, biar nggak lupa Bapak. Tetapi ini Matius 11 nomor 19 Pak. Jangan dipotong, maaf. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anakku itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Satu data. Dua data, Kisah Rasul 13 nomor 39 Bang. Bukan. Tar ya. Bukan. 1 Korintus nomor 3 dan 8 Bang. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, Bang. Ya. Oke, Bang ya. Jadi aku simpulkan di sini, Bang, dari dua data itu, jadi semua manusia datang ke dunia tanpa melakukan dosa, semuanya berafiliasi, Bang, kepada kerajaan langit.
Inilah pemahaman yang benar, Bang, yang dibawa Musa dan kemudian dikuatkan setelahnya oleh Al-Masih, Yesus itu. Sampai datang Boales yang merubah ajaran Musa sebagai jelas disebutkan dalam kitab Bible Kisah Rasul nomor 13, Kisah Rasul 13 nomor 39. Bisa Bang baca atau aku yang baca? Nggak apa-apa, intinya apa gitu loh. Iya. Nggak, aku tadi menyimpulkan, jadi semua manusia datang ke dunia tanpa melakukan dosa, Bang. Itu dituliskan di Bible Kisah Rasul 13 nomor 39, Bang. Iya, betul sekali. Itu melanggar hukum Allah. Oke, sekarang aku bertanya. Sekarang aku bertanya sama Abang, Bang. Bagaimana Anda mempercayai dakwaan tebusan sedangkan Paulus sendiri mengakui bahwa dialah pencetusnya? Dakwaan apa itu? Itu kan pencetusnya itu. Kan dia pencetusnya itu. Semua Siap itu. Pencetus apa? Ya Allah ya Rabbi. Bukan, enggak jelas kamu. Pencetus kan, dosa. Ini kan ku bilang di Matius 11 nomor 19. Ku bacakan tadi. Korintius 1 nomor 3 dan 8. Jadi pertanyaanku tadi, Bang. Pertanyaanku lupa lagi aku. Nah, ini pertanyaanku, bagaimana bisa Abang mempercayai dakwaan tebusan sedangkan Paulus sendiri mengakui bahwa dialah pencetusnya? Siapa pencetusnya? Ilah. Bukan, enggak. Ini bacaan kamu ini maksudnya pencetus dalam pikiranmu siapa? Gini. Bahasanya Boy itu gini, Pak Abdon. Bahasa dosa waris itu gitu loh. Begini Pak Abdon, bahasanya si Health Boy berdasarkan data dia dan ada yang dia pegang. Ternyata yang mencetuskan dosa waris ini adalah Paulus. Sedangkan dia sendiri. Ini loh. Gitu. Bagaimana Abang itu cara memahami? Iya, betul. Nah, kurang pandai aku berbahasa Indonesia ini. Apa yang salah? Enggak, si Abdon. Berarti kan, jadi semua manusia datang ke dunia tanpa melakukan dosa, Bang. Nggak ada dosa. Iya. Betul sekali. Terus? Ya, apa yang dipermasalahkan? Ya, kenapa dipermasalahkan? Semua yang lahir ke dunia ini tidak membawa dosa, benar. Karena kan mereka belum melanggar hukum Allah. Jadi yang Abang debatkan sama akal sehat apa? Tapi sifatnya bisa melanggar hukum Allah, gitu loh. Bagaimana, contoh begini ya, contoh membunuh. Kalaupun kamu tidak membunuh, tetapi kamu sudah diwariskan bisa membunuh, begitu dong. Nah, itu berarti maksudnya takdir, Bang. Kalau begitu, Abang itu masuknya ke takdir. Ini kan perbuatan, gini ya sekali lagi ya, dosa, gini. Benerin dulu Mas. Sebenarnya Anda sudah paham sih, dosa adalah melanggar hukum Allah. Kalau kamu kaitkan kepada anak-anak, mereka belum berdosa karena mereka belum melanggar hukum Allah. Makanya Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tetapi ketika sudah mulai dia memahami seperti Hawa tadi, dia sudah bisa memahami tentang godaan iblis tadi, makanlah itu. Karena kalau engkau makan, maka engkau akan mengetahui tentang dunia ini, tentang pengetahuan Tuhan. Tergodalah dia, karena dia sudah ada sifat daripada godaan itu. Begitu juga anak-anak. Kalau begitu tidak ada dosa waris. Bukan, ya kalau Anda waris, itu bahasa waris silakanlah. Tetapi sifat, contoh nih, kalau Anda bikin lilin di tengah-tengah itu anak-anak itu pasti megang tuh. Jangankan intinya gini Bang, Abang setelah bernarasi begini, intinya nggak ada dosa itu ya. Kita kutip Bang, kita pegang. Nggak ada dosa ya. Dosa itu kan melanggar hukum Allah, gimana sih? Bagaimana sih Abang tadi udah bilang dari kecil nggak ada dosa, udah saya terangkan di dalam bukan saya memotong, dari saya simak dari tadi, maaf ya, dari tadi saya simak aja kan. Sekarang saya ngomong dulu ya. Bapak ini tadi dibilangnya ada dosa waris.
Kalau masalah dia berbuat dosa akan datang, itu jelas dia berdosa. Dosa waris ininya sekarang jadi permasalahan di kita. Sementara dia masih mengowak-ngowak sudah diwariskan dosa. Betul, sifat kelakuan, Ibu. Sifat kelakuan itu ada sama orang. Begini ya, memang kelakuan itu akan nampak itu kalau dia sudah besar. Kalau dia masih kecil, meninggal dia, di mana dosanya? Enggak ada dosanya, karena dia tidak melanggar. Tapi diwariskan dia, masih mengowak-ngowak dia udah diwariskan dosa. Sifatnya anak-anak itu tidak tahu sifat benci, tidak tahu sifat namanya lihat mobil mewah. Ini ada anak-anak ini kan nggak tahu dia kan sekarang belum membuat dosa dia. Tapi sebelum dia membuat dosa sudah diwariskan dia dosa. Sifatnya itu yang membuat kalian bingung. Sifat. Pahami? Belum itu kalau begitu sudah berdosa dia, itu sajalah bilang. Jangan dibilang kalau masih kecil jadi kontraversi, jadi kami bingung. Enggak kontroversi. Anda sudah gini ya, gini. Ya, aku udah terima loh, diam aja aku tadi bingung aku. Pak Abdon, gini, jangan pura-pura bingung. Saya sudah jelas sekali. Sebentar, Pak itu tidak pernah melanggar hukum Allah. Dengar ya. Anak-anak itu tidak pernah. Anak-anak tidak pernah melanggar hukum Allah, tapi dia sudah berusaha waris. Tapi ada tapi sudah diwariskan sama dia. Sudah. Belum lagi dia mengowak sudah diwariskan dosa. Sudah Bunda. Apapun yang kita bilang Pak Abdon masih dengan itu supaya kita tidak berdebat panjang. Oke. Kita harus jujur lah. Iya. Kita sudah sama-sama tahu. Jadi jangan dibuat. Sebentar Pak Abdon. Ada Bang Eselmo ini. Bang Eselmo, selamat malam Bang Es. Malam Bang. Sudah jelas sekali. Silakan Abang. Kami diskusi tadi dengan. Ya. Ya, sedikit ya. Kami diskusi tadi. Sudah dengar mungkin, silakan Bang. Silakan Bang. Jadi gini Bang, Bang Cap tadi yang tidak mengerti tentang ayat itu ya, ini apa yang kami paham tentang ayat itu seperti gini. Para mulanya penciptaan Allah itu ada Adam dan Hawa, sehingga Allah menempatkan mereka di suatu taman tempat ya, di Taman Eden. Dan Allah dibaikin dulu Bang Excel, suaranya nggak bagus. Bang Excel dibaikin kok. Ntar dulu. Pak Abdon di mute. Udah Bang Excel jangan lagi bernarasi yang aneh-aneh. Soalnya udah clear ini, udah clear. Biar dia mau jelasin dulu. Aneh ya. Nanti kan ada juga Bang. Bang ya. Ya. Silakan Excel. Di taman itu dan Allah berkata kepada mereka, jangan kamu makan. Berarti Allah melarang mereka ya, jangan kamu makan. Semua aja bisa kamu makan, tapi pohon satu ini jangan kamu makan. Ya, diberikan peraturan pada perintah kepada mereka itu larangan. Nah, untuk apa? Kalaupun kita seperti kita semacam diuji ya. Diuji kita apakah kita mau melanggar seperti itu ya, pemahaman saya. Dan ternyata ada Hawa itu melanggar, sehingga mereka dijatuhkan dosa. Dalam arti apa? Mereka melawan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga mereka berdosa. Ya, jadi kalau Anda mau menanyakan dosa waris itu nggak ada. Ya sudah dari awal udah bilang Allah melarang mereka. Dari mana dosa mereka itu? Karena mereka melanggar Allah sehingga mereka berdosa. Seperti itu Bang. Iya, baik. Iya, jadi udah clear, udah clear, nggak ada. Izin, Hellboy dikit, izin. Nggak apa-apa, kita diskusi santai aja. Teman-teman juga Kristen kita sapa dengan baik di sini, nggak apa-apa. Karena di sini bukan kita yang mau dipuaskan ya. Jadi gini Bang Eselmo, terkait dengan pemahaman itu tertuang di kitab Abang, ya. Saya sekali lagi bilang itu tertuang di kitab Abang. Saya sangat memahami isi itu. Sekarang saya bertanya sama Bang, yang menentukan berdosa atau tidaknya orang itu seseorang yang makhluk, Tuhan apa manusia Bang? Tuhan lah. Tuhan. Kita sepakat Bang ya, dipegang baik-baik. Kita sepakat bahwa yang menentukan berdosanya seseorang makhluk adalah Tuhan. Sekarang Abang cerita tentang Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dalam proses penciptaan Adam ke bumi ini, turun ke bumi ini. Sekarang Abang saya minta tolong tunjukkan satu dalil kalau Tuhan itu mengatakan si Hawa yang sudah makan buah pengetahuan ini berdosa. Silakan Bang. Kok diam?
Apa ini? Siapa Biar, nih? biar, sabar. Saya diskusi sama Excel dulu ya, supaya kita tercerahkan. Yuk. Bang Rafael setelah Bang Excel ya, Bang Rafael ya. Sabar aja dulu, di-mute aja dulu, Bang. Bang Rafael di-mute aja, Bang Rafael. Iya, baik. Silakan Bang Excel. Silakan lanjut. Sebentar, saya cek data. Oh iya, second data dulu. Bang Rafael, silakan Bang Rafael, mungkin sudah nyimak, silakan Bang. Bang Rafael buka mic-nya. Ya, saya hanya menambahkan sedikit. Kan sudah dikatakan tadi bahwa dosa itu karena ada perbuatan yang melanggar perintah Allah. Nah, ketika Hawa dan Adam melanggar perintah Allah, maka dia berdosa. Nah, sebelumnya Allah menciptakan Adam dan Hawa itu baik adanya, tidak mengenal dosa dan tidak mengenal tidak mengenal untuk melanggar perintah Allah. Tapi ketika iblis menggoda Adam dan Hawa melalui ular, ternyata Adam dan Hawa ini tergoda dan akhirnya ia melanggar perintah Allah. Nah, karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, maka sifat-sifat yang melanggar perintah Allah ini sudah melekat kepada diri Adam. Nah, sifat-sifat yang ingin melanggar perintah Allah ini turun-temurun kepada setiap manusia. Maka manusia ya, ketika dia lahir, memang dia belum berdosa. Tetapi dia mempunyai sifat-sifat untuk melanggar perintah-perintah Allah. Maka ketika dewasa, maka sifat-sifat ini muncul. Dia bisa melanggar perintah-perintah Allah. Dan itu memang terjadi. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Semua pernah melanggar perintah Allah. Itu singkatnya ya. Oke. Jangan, iya, baik. Jadi begini Bang Esel, sebenarnya pada prinsipnya kita sepakat kalau kita membaca Bible kita baik-baik ya. Mulai dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 tentang proses dari awal Adam dan Hawa ini sampai ke bumi. Jelas seperti yang Abang bilang, ada potensi memang. Nah, perdebatan kita dengan si Abdul, karena Abdul menjabarkan bahwa dosa waris ini juga ikut pada diri anak-anak yang baru dilahirkan. Tapi kalau Abang mengatakan sifat potensi berdosa ada pada anak-anak dan semua makhluk, saya sepakat, tidak ada perdebatan. Ya tadi kan begitu ya saya itu yang dikatakan Bible. Enggak, Anda tidak mengatakan begitu. Sebentar Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon, jangan dibantah dulu. Jangan dibantah Pak Abdon, sesinya lewat ya, sebentar. Ya, begitu Pak Rafael. Nah, ini kan perdebatan Pak Rafael ada muncul lagi dikatakan bahwa bayi itu membawa dosa. Ya, bukan dikatakan bayi itu mempunyai potensi dosa. Ini bedakan Bang. Antara potensi dan berdosa itu satu hal yang sangat berbeda. Kita sudah sepakat bahwa apa yang dikatakan dosa itu adalah perbuatan kita yang melanggar hukum Tuhan, ajaran Tuhan. Oke, sepakat kita. Nah, bagaimana bisa seperti yang Pak Abdon bilang, bagaimana bisa dia yang dikatakan bayi yang belum tahu apa-apa sudah berdosa. Tapi kalau di Abang katakan bahwa setiap bayi mempunyai potensi berbuat dosa, saya sepakat. Saya tidak akan bantah itu. Cuman kan dari tadi kita kejar-kejarannya lebih karena selalu diulang itu bahwa bayi itu berdosa, bayi itu berdosa. Tidak ada yang mengatakan padahal kita sudah sepakat. Tambah-tambah. Jangan begitu. Enggak, coba. Enggak, sebentar dulu Pak Abdon. Pak Abdon minta maaf kalau saya salah. Biarkan dulu saudara Abang yang menjawab. Sabar. Ya, Bunda sabar, Bunda. Sabar. Jangan Pak Abdon jangan memvonis aku atau menjustis aku karena pada prinsipnya si Rafael ini ada di sini mendengar, Pak. Ya, minta maaf. Silakan Pak Rafael ditanggapi. Pak Rafael, silakan Pak Rafael. Oke. Sebenarnya semua itu sudah dijelaskan oleh Pak Abdul. Saya kan hanya menambahkan atau lebih tepatnya lagi menambahkan apa yang saya rasa kurang. Jadi sebenarnya dosa waris itu dalam kekristenan itu ada dua dosa, dosa waris dan dosa pribadi. Tetapi sama-sama dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Nah, dosa waris ini adalah dari Adam, manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak mengenal dosa karena perbuatan Adam, akhirnya
dia sudah mengenal dosa. Nah, dia sudah bisa melanggar perintah Allah. Nah, sifat dosa waris inilah yang turun-temurun ada pada setiap manusia. Nah, sifat dosa ini akan muncul ketika dia mulai dewasa, sudah mulai mengerti dan sudah mulai merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti dia Kan tidak begini. ada pada saat dia baik kan? Dia tidak ada pada saat dia baik kan? Dia tidak ada pada saat baik. Sifat dosanya sudah ada, tapi kan belum dibentuk. Iya. Belum Ya, berdosa nanti kan ketika dia mengerti, belum berdosa. berarti nanti dia mengerti akan dia sudah dewasa atau sudah umur berapa gitu, dia sudah mengerti, maka dia sudah bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Dan karena sifat-sifat dosa ini, sabar. Karena sifat-sifat dosa ini, maka manusia itu lebih menjurus kepada berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Semuanya begitu. Makanya ada agama, ada Tuhan begitu. Iya, saya sepakat dengan Abang. Berarti kan kita sudah sepakat. Ini penutup ya, bahwa baik itu tidak berdosa kan, tapi membawa sifat dosa. Itu Pak Abdon yang kita maksud. Iya, perdebatannya itu kan tadi di situ. Ada sifat perilaku, kan saya bilang tadi ya. Karena anak-anak itu tidak bisa berbuat, belum tahu melanggar hukum Allah. Nah, ini ujungnya nih, endingnya nih. Di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 8 sampai 10 kalau Anda baca ya. Nih, tentang pelanggaran atau perbuatan yang sudah bisa melakukan nih. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, oke ya, pahami ini bahasanya. Kepada dewasakah apa kepada anak-anak? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Apa yang digarisbawahi adalah kebenaran. Artinya dosa itu adalah kesalahan. Setiap orang yang sudah berbuat salah itu dosa. Tidak ada kebenaran pada orang itu. Anak-anak tidak tahu berbuat dosa. Tidak tahu dia. Ini udah clear, udah clear. Udah clear ya? Iya, udah clear. Tinggal yang masalahnya kan di situ tadi yang kita katakan itu. Pak Abdul kan bilangnya lahir membawa dosa. Nggak boleh. Tapi jangan diterusin, nggak boleh. Anda tidak ada kebenaran. Lama-lama nih. Kopi, minum kopi dulu. Nggak boleh. Jadi iya. Saya gini Bang, teman-teman semua ya. Kepada kamu, akal sehat. Iya, boleh. Dosa itu apa? Ayo. Pakai dalil. Dosa ya sama Bang. Perbuatan melanggar aturan. Ya. Pakai dalil. Kalau pakai dalil, gue lagi dalam kondisi tidak bagus. Silakan. Oke. Kalau pakai dalil. Harus siap dong. Silakan Hellboy. Udah clear lah. Karena kami Bang. Enggak, begini Pak Abdon. Kami ini Muslim Pak Abdon. Ya, tidak bisa sembarangan. Pakai dalil. Membaca. Kalau Bapak mau terjemahannya, saya bacakan. Enggak apa-apa. Ayo mana? Ya, terjemahannya aja. Kurang berapa? Bentar berapa? Bentar Bang, ini aja Bang, aku yang mau ditanyakan gini. Yang mau ditanyakan tuh aku gini Bang, ini mendebatkan dari tadi dosa waris, yang mana tadi Abang Abdon mengatakan bahwa dosa waris ini yang diwariskan adalah sifat, ya kan? Yang mana sifat itu berpotensi, nah bisa terjadi, bisa tidak, berarti kan? Sedangkan dalam arti kata dosa, menurut bahasa Indonesia, bahas dosa dari bahasa Sangsakerta adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau waliullah. Itu arti kata dari dosa ya. Terus saya arti kata dari kata sifat. Nah, kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Nah, terus di sini saya ngambil lagi bahasa mengenai waris. Nah, untuk waris itu orang yang berhak menerima. Berarti antara manusia yang menerima dosa waris itu. Aduh, bentar. Agak ngeri juga. Nah,
saya juga masih mempertanyakan mengenai dosa waris ini. Yang mana dosa waris ini yang dihapuskan oleh Yesus atau dijamin oleh Yesus, ada perbedaan nggak antara dosa waris dengan dosa perbuatan? Berarti itu. Karena nanti ini pasti beda nih. Ketika dia sudah dewasa, karena saya pernah diskusi juga nih masalah dosa ini, mengenai dengan firman Tuhan itu. Yang mana Tuhan telah menjamin bahwa barang siapa yang mempercayai Tuhan Yesus dan yakin dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, begitu. Makanya saya itu tanyakan mengenai dosa itu. Muncullah ada bahasa kata dosa waris, yang mana firman Tuhan itu akan menghapuskan atau menjamin dan keselamatannya untuk dosa waris. Oke, Vic, saya pegang. Itu Yesus menebus dosa waris dengan firman itu. Terus bagaimana dengan firman dosa perbuatan? Seperti itu. Jadi dosa waris ini apakah beda dengan dosa perbuatan yang setelah dewasa, atau dosa waris emang diwariskan dari ketika kita lahir itu sudah diwariskan dosanya? Itu. Karena kalau bersifat untuk potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Itu masih ambigu Bang bahasanya. Gitu. Kalau menurut itu masih ambigu ya bahasanya. Oke, lanjut. Ya, sekali lagi saya rasa sudah jelas ya, dosa waris dan dosa perbuatan. Anak-anak tidak akan berdosa karena dia tidak pernah berbuat dosa. Dia belum paham. Udah dijawab tadi Bang sama Bang Abdon. Tunggu dulu, biar ini kan pertanyaan lagi nih. Jadi, udah dijawab sama Abang. Lalu apa lawan kata dosa? Biar paham dulu. Berarti sifat iblis dengan di kita itu, godaan iblis masuk ke kita seperti iblis menggoda Hawa, sama seperti kita. Sifat iblis juga bisa menggoda kita. Itu adalah melanggar perintah Allah, sudah diwariskan. Lalu apa sih kebalikan dari dosa? Ya, kita jangan tahu hanya dosa saja. Apa kebalikannya? Itu namanya kasih. Kasih adalah perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kasih juga ada diwariskan kepada kita. Bukan hanya dosa. Kalau kita berbuat kebenaran kepada orang, ada sifat juga perilaku kita. Kita berbuat karena dewasa, melakukan perbuatan apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh memberi sedekah kepada yatim piatu. Itu sifat dari Tuhan. Ada juga sifat dari iblis, kita membunuh seseorang, menipu seseorang. Jadi itu adalah ketika kita sudah dapat berbuat, maka dosa adalah melanggar hukum Allah, kasih adalah perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi dosa itu adalah tidak ada kebenaran, dan kebenaran itu adalah kasih. Saya rasa gitu sih, nggak sulit banget. Oke. Itu berdosa apa enggak, Pak? Siapa? Misalkan gini, saya kasih contoh. Kalau ada harta waris, orang yang diberi warisan itu punya harta kan, otomatis dia kan beruang atau berduit karena dia mendapatkan warisan. Kalau itu kita umpamakan analogi dosa waris, apapun itu, walaupun anak kecil yang seperti Anda katakan, dia berdosa enggak? Ya, jadi tolong dulu, bahasa waris harta yang diberikan itu berbeda, itu kepemilikan ya, kepemilikan. Ya, tetapi ini adalah tentang sifat. Iya kan satu dosa, yang satu uang, ya kan? Yang satu harta waris, yang satu dosa waris. Dua-duanya diwariskan. Orang kalau mendapatkan harta warisan, dia berharta, Pak. Nah kalau dia mendapatkan dosa waris, dia berdosa enggak menurut Anda? Jangan Anda kaitkan dengan harta itu. Ini kan masalah perilaku, Bapak. Kita memberikan analogi, Pak. Sekarang permasalahannya, anak kecil tadi berdosa atau tidak menurut kamu? Tidak, sudah dibilang dari tadi tidak. Sini, ntar ya aku potong ya, bukan aku apa. Sudah dibilang dari tadi sama Pak Abdon, dari kecil anak bayi itu tidak berdosa. Nah, terus ngapain disebut dosa waris kalau gitu? Sekarang saya kasih analogi ya teman-teman. Iya benar. Bentar, Pak Abdon, tunggu. Ya. Di sini ada kejadian ini ya, ada orang ditangkap polisi karena dia nyolong, maling ini ceritanya.
Dia nolong, ditangkap polisi, dijebloskan ke penjara. Lalu polisi tadi mendatangi rumah maling tadi, mencari anak orang itu yang lagi nonton TV, yang nggak ngerti apa-apa. Terus dia ditangkap sama polisi. Dia bilang gini, istrinya tanya, "Lu kenapa anak saya ditangkap?" Karena dia anak seorang maling. Ini analogi dosa waris yang ada di dalam keyakinanmu kayak begitu. Masuk akal nggak itu menurut kamu? Kita pakai gunakan akal sehat aja, bro. Gak usah dalam-dalam, gunakan akal pikiranmu. Masuk akal nggak cerita itu menurutmu? Gini lah pertanyaannya Bang ya. Pertanyaannya, inilah singkat aja ya. Semenjak kapan di Indonesia itu di Bible itu ada dosa waris? Sedangkan di Bible-Bible lain nggak ada tertulis dosa waris. Makanya pemahamannya berbeda. Apa kalau menurut orang Kristen apa kalau bukan kalau dosa waris nggak boleh disebut dosa waris apa kalau begitu? Kita tanya kalau nggak boleh disebut dosa waris terus apa? Enggak Pak, itu dosa waris itu tertulis di Bible itu di Indonesia aja, di Bible yang lain nggak ada itu tertulis dosa waris, cuman ada dosa atau dalam bahasa Inggrisnya itu sins. Betul. Jadi masalah kan saya memberikan analogi contoh ini cerita ini. Ada orang mencuri Pak, ditangkap polisi. Loh kalau dia ditangkap ya wajar, dia pelakunya, dia yang nyolong. Ya nggak masuk akal itu orang yang nggak ikut-ikut harus nanggung dosa bapaknya sendiri. Kalau buka Ulangan 24 ayat 16. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Alkitab aja ngomong setiap orang menanggung dosanya sendiri. Lah ngapain yang menanggung dosamu? Gitu loh. Ini nggak logis gitu loh. Apa salahnya? Bapak itu sudah benar. Apa hubungannya dengan perkataan dosa waris dengan itu? Semua orang menanggung dosanya masing-masing, Bapak. Ini kan ini tentang gini ya. Gantian ya. Gantian. Sifat. Orang yang punya sifat belum tentu melakukan. Anak-anak itu tidak akan pernah melakukan dosa. Karena dia tidak pernah melanggar hukum Allah. Karena anak-anak tidak bisa berbuat dosa. Itu anak-anak. Dia belum tahu, Bapak. Tapi sifatnya nanti seperti bapaknya yang suka marah-marah, yang suka cengeng, yang suka menipu, akan diwariskan kepada anaknya. Akan. Ada sifat seperti itu. Begitu loh, Pak. Jadi dosa waris itu bukan mengatakan bayi itu berdosa, bukan. Ada sifat-sifat perilaku dari orang tua akan diturunkan ke kita. Waris itu diturunkan, sifat itu Pak. Bukan perbuatan. Anak-anak gak pernah perbuatan dosa, gak ada itu. Makanya Yesus mengatakan biarkan anak itu datang kepadaku, sebab mereka adalah yang punya kerajaan surga. Yang punya kerajaan surga adalah orang yang tidak berdosa atau orang yang sudah diampuni dosanya. Begitu Pak. Ya, masalahnya kan dia di dalam keyakinanmu bunyinya begitu Pak, gitu loh. Berarti kamu sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini di dalam teologi. Apanya yang beda? Bapak sudah benar. Maaf potong. Enggak. Gini loh Bang, potong Bang. Dia bertentangan dengan Alkitab yang di Bible yang kontradiksi yang Bapak ucapkan itu Pak. Dia udah setuju gitu loh. Dari tadi udah saya bilang dia udah setuju dosa itu tidak ada, dosa waris itu. Ya memang tidak ada, tapi sifatnya. Makanya aku bilang dari tadi udah clear ini, udah clear. Jadi jangan muter di situ Bang. Masalah gini, konsekuensi orang-orang kayak Abdon ini itu akan bertentangan dengan konsep penebusan dosa. Apalagi ini penebusan dosa begini. Karena konsep ini diciptakan supaya nanti ada superhero namanya Om Encus itu. Ini kan tujuannya nanti muncul superhero namanya Encus. Itu yang akan menebus dosa umat manusia gitu loh. Ini kan ceritanya nyambung ceritanya ini. Supaya benar, berikan saya tentang dosa dalam Al-Quran. Biar nggak banyak ngomong nih, biar saya tahu. Jangan asumsi aja. Kalau Anda tidak setuju dengan perkataan Anda, tunjukkan Pak. Kalau saya, sebentar, saya jawab karena itu pertanyaan dari saya tadi. Ya kan, cuman saya ngasih kesempatan buat yang lain juga berbicara. Apa itu dosa? Saya tidak menemukan. Ada di HR Bukhari dan Muslim. Bapak baca saja. Di Al-Quran. Saya pengen di Al-Quran. Kalau di Al-Quran saya belum baca Pak. Saya hanya dapat di hadisnya. Kata belum di Al-Quran tidak dikatakan anak-anak berdosa Pak. Saya belum baca, saya tidak bisa bilang. Nggak ada. Belum memahami secara literasi keseluruhan dari dalil Al-Quran. Tapi kalau saya cuma dapat di hadis. Kalau di hadis ada.
Kalau di hadis ada, kalau di Al-Quran tidak ada. Ya sudah. Jadi bagi aku udah clear ini, udah clear. Sebentar, aku ngejawab dulu kan belum selesai. Lanjut Bang, lanjut. Nah, di hadis dikatakan begini, di hadis Al-Bukhari dan Muslim, tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrah dalam kurung Islamnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, anak ini mengenal dosa kelak, nanti orang tuanya lah yang memperkenalkannya. Sekali lagi, akhir Bukhari dan Muslim, tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam fitrah. Fitrah ini suci, Pak. Ya, nanti kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi berdosa. Pada akhirnya, silakan. Saya nambahin dulu. Nambahin. Silakan. Yang ditanyakan ini tentang konsep. Nah, di dalam tadi Bang Adon tadi nanya ini kan, di dalam pembahasan Al-Quran dosa diterjemahkan dari beberapa kata, yakni ismun, perbuatan yang berdampak buruk. QS 2 Al-Baqarah ayat 218. Mereka bertanya kepadamu tentang mengkonsumsi khamar atau makanan atau minuman yang memabukkan. Sepotong Aki, bukan itu pertanyaannya, Aki. Dia pertanyakan anak-anak. Di mana anak-anak dikatakan tidak berdosa dalam Makanya kataku nggak ada, Bang. Nggak ada perbuatan. Kalau perbuatan banyak. Kalau di Al-Quran itu nggak ada. Kalau anak-anak suci. Kalau di kita suci, Bang. Makanya udah dijawab tadi sama Bang Akal Sehat. Cuman ada di hadis, nggak ada di Al-Quran. Jadi kataku ini udah selesai, udah clear, nggak usah lagi digali. Nanti malah kemana-mana. Nggak jelas. Berdosa betul. Itu ada di hadis. Itu saya konsep kata dosanya saja. Udah nggak ada. Kalau berdosa banyak, Bang. Berdosanya banyak. Dia spesifik ke anak-anaknya. Itu jadi kalau secara detail dosa adalah begitu Pak Abdon. Kalau Pak Abdon tanya gitu ya nggak ada, karena bukan buku definisi Pak. Tapi kalau cerita tentang iblis yang bersumpah menggoda anak Adam dan diizinkan oleh Allah untuk menggoda anak Adam, sejak saat itu akan muncul dosa Pak, karena iblis diberi kesempatan untuk menggoda. Dalam Quran mana itu? Mulai dosa di situ di mana ada Al-Baqarah ada Pak. Jadi iblis itu apa katanya di situ? Ya sebentar Pak, saya ngomong dulu. Jadi iblis itu pernah bersumpah Pak akan menggoda anak cucu Adam dan minta kepada Allah untuk diberi penangguhan, untuk tidak dimasukkan ke neraka gitu loh. Dan itu diizinkan, keinginan iblis diizinkan supaya memang iblis diberi kesempatan untuk menggoda manusia dengan tujuan manusia itu bisa menentukan sendiri, istilah di dalam Kristen free will atau kehendak bebas. Manusia boleh mengikuti jalan iblis, silakan. Mau mengikuti jalan malaikat juga silakan. Itu kembali ke manusia itu sendiri. Tapi sejak dia diizinkan menggoda manusia, maka sejak saat itu dosa itu ada. Ini dalam Islam seperti itu, Pak. Dan itu memang begitu tertulis. Gitu. Tapi kalau Anda tanya mana konsep dosa adalah apa definisi, nggak ada Pak, kayak begitu nggak ada. Makasih. Jadi itu adalah ketika perlakuan ya, namanya minum hammer itu perilaku, sudah perlakuan. Nah, arti dosa dalam perjanjian lama apa gitu loh. Nah, dalam perjanjian lama itu, kalau dosa tadi itu melanggar hukum Allah, apa sih hukum Allah itu? Makanya ada tertulis ketika Musa mengatakan tentang perintah Allah tentang dosa. Jangan dilanggar. Ada 10. 1. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Artinya jangan sembarangan. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. Artinya hari kita beristirahat, berdoa. Hari Jumat, hari Minggu, hari apalah. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini untuk orang yang melakukan. Anak-anak tidak pernah melakukan seperti ini, Pak. Makanya anak-anak itu tidak berdosa. Dan ini untuk kita yang sudah diwariskan dalam kedewasaan, kita bisa digoda. Anak-anak itu tidak akan bisa digoda. Dia akan tulus-tulus saja ikut siapapun. Oke?
Itu aja bedanya. Jadi dosa dalam perjanjian lama itu. Pertanyaannya gini Pak, kan Anda meyakini bahwa orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan pasti masuk surga, benar ya? Nggak ada Pak, nggak ada gitu, nggak ada gitu. Pasti masuk surga. Anda nggak mengimani itu, Anda nggak Bukan. mengimani itu. Gini, jangan dibilang mengimani. Apa kata Yesus tentang orang yang mengatasnamakan dirinya? Sesuatu nanti dia memanggil Tuhan, Tuhan. Oke? Aku telah berbuat sesuatu untukmu, menyembuhkan orang sakit, memuliakan namamu. Tapi Yesus menjawab, "Nyala kamu, karena engkau berbuat kejahatan." Mengatasnamakan Tuhan, tapi dia mementingkan untuk menipu orang, itu yang paling bahaya. Itu kata Yesus tuh. Jangan mengatasnamakan Tuhan jika engkau mau menginginkan sesuatu dari seseorang. Itu yang paling bahaya. Udah clear. Pak, nggak apa gunanya Yesus sebagai juru selamat kalau gitu? Sebab dia mengatakan Mesias itu. Kalau orang percaya aja dia Tuhan aja belum tentu selamat, terus ngapain percaya dia juru selamat Pak, kalau dengerin gitu? Dulu, saya tanya ulang. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau bernubuat demi namaku. Ya, nyala engkau pembuat kejahatan kan tertulis begitu. Ya, betul. Matius 7:23 ya kan. Ya. Yang jadi masalahnya terus ngapain jadi juru selamat kalau begitu? Untuk apa? Dengerin ya. Masalah juru selamat itu namanya Mesias. Kalau tidak ada yang menyelamatkan kamu, saya pengen tahu siapa sih yang menghapus dosa kamu? Sekarang saya tanya kali. Enggak, jangan jawab dulu. Siapa yang bisa menghapus dosa kamu? Yang bisa menghapus dosa saya Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa masalah mana dalilnya? Iman dan perbuatannya sendiri. Mana dalilnya? Gini bro, dengerin dulu. Kan aku tanya tadi. Ini jangan melebar bro, fokus dulu ke satu pertanyaan. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan tadi soal juru selamat, ya kan? Simpel loh aku tanya. Kalau orang manggil dia Tuhan aja diusir sama dia, terus ngapain dia jadi juru selamat? Itu aja dulu, fokus dulu ke situ. Oke. Kamu paham nggak sih Pak? Ada mengatasnamakan agama tentang Tuhan ada orang mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan Allah, tetapi dia menipu seseorang. Itu dosa perbuatan jahat Pak, itu kata Yesus. Oke? Ya, percaya Yesus Tuhan. Lebih baik kamu menipu orang atas dirimu sendiri. Jangan mengatasnamakan Tuhan. Tanya lagi, berarti nggak penting ya percaya dia Tuhan apa enggak. Jadi tunggu dulu. Jadi dalam Quran, gini Pak ya, di dalam Quranmu ada kata pertolongan. Dengar dulu, gantian. Untuk menolong kamu adalah ada seseorang yang disebut kata-kata syafaat. Syafaat itu adalah penolongmu. Siapakah yang memberi syafaat atau penyelamatan kamu di dunia ini untuk di akhirat? Itu harus kamu juga tahu. Jadi Yesus datang ke dunia ini sudah sejarahnya dalam agama Judaism. Judaism itu yakin akan datangnya Mesias. Mesias itu apa? Mesias itulah raja penyelamat dunia akan manusia yang berdosa, karena semua dosa telah dilakukan dan sudah artinya melanggar 10 hukum Allah itu. Nggak ada satupun yang nggak melanggar. Yesuslah yang menyelamatkan kamu. Salah satunya kita semua. Oke? Tidak ada lain. Bentar, sabar dong. Anda kan mengatakan dia yang menyelamatkan. Ini omonganmu loh ya. Sekarang saya nanya, bentar bro, sabar berbiar tuntas dulu. Apa hubungannya dia disalib itu? Apa hubungannya dia disalib itu dengan penebusan dosa? Kaitannya di mana? Oke, kata Yesus begini. Tapi kalau saya tanya kamu nggak pernah jawab dalam Al-Quran ya. Kata Yesus seperti ini. Yesus berkata, sebelum penyaliban, orang-orang yang menyalibkan dia dan membunuh dia dan mengolok-olok dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oke? Bro, dengar dulu. Tetapi dengerin dulu. Dia disalib karena apa? Kok kamu ngomong begini begitu? Sekarang saya tanya apa hubungannya dengan penebusan dosa? Itu hubungannya apa? Ya, tunggu Pak. Yahudi orang Judaism hanya 2 yang menghujat
atas nama Tuhan itu adalah Yesus. Apa Pak yang dihujat menurut Yahudi itu? 2. Yesus, tunggu dulu, dengerin dulu Pak, biar paham. Yesus mengampuni dosa. Ketika dia dengerin dulu. Yesus mengampuni dosa. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni. Apa kata ahli Taurat? Ini ahli Taurat, Pak. Ahli Taurat, ahli agama, orang Judaism. Apa kata orang itu? Dia ini telah menghujat nama Allah kita, Yahweh itu. Dia telah menghujat nama Tuhan. Tidak ada pun salah satu semua orang nabi yang bisa menghapus dosa kecuali Tuhan, kecuali Allah. Itu kata orang Judaism itu. 1. Ya, penolakan mereka. Yesus mengampuni dosa. Nah, kedua, Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias, anak Allah. Itu juga satu penghujatan bagi orang ahli Taurat, ahli agama Judaism. Karena menurut mereka Allah itu tidak bisa menyatakan tentang anak Allah tidak beranak. Oke, tidak punya anak, dia tidak bisa diserupakan apapun karena dia mulia. Itu penghujatan karena Yesus mengatakan aku adalah Mesias, anak Allah. Oke? Pahami, 2 itu saja. Jadi ketika saya tanyakan, siapakah, sekarang saya tanya kamu, siapakah akan mengampuni dosamu? Sekarang saya tanya, gini. Sekarang gini, gantian dong. Siapa yang mengampuni dosamu? Jawab dulu. Siapa yang mengampuni dosamu? Jawab dulu. Sebentar dong. Siapa yang mengampuni dosamu? Jawab dulu. Dari tadi nggak bisa nanya. Bentar. Siapa yang bisa mengampuni dosamu? Gini, jawab dulu. Jangan nanya terus. Kan udah dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tanya lagi. Mana dalilmu? Mana dalilmu? Al-Araf 157. Mana dalilmu? Mana? Al-Araf 157. Apa katanya? Ini orang ini udah dijawab masih tanya lagi. Kamu apa bunyinya? Udah, kamu baca sana. Kamu kan tanya dalil. Udah, kamu baca. Kan saya pakai baca. Mana bacakan dulu? Bukakan host. Bukakan. Harus gitu dong. Bisa nanya dong dari tadi 100 kali. Di Quran ada, di hadis ada, semua mana dalilnya? Bacakan. Bentar, kamu diam. Jangan cuma nanya aja yang bisa. Diskusi ampunan Allah, saya tunjukkan ya. Kamu baca ini, bentar. Ini hadis qudsi ya. Jadi kamu harus tahu bukan di Quran ada, di hadis qudsi juga ada. Iya. Ya, ini. Bang, gedein Bang. Ini banyak omong ini Abdon ini. Banyak omong. Kenapa sih kamu? Bentar, dibesarin dulu. Kok saya nerangkan dibilang banyak omong ini? Kan kecil lah ini nih ya. Coba ya. Apa katanya? Diam dulu ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Quranmu Pak, Quranmu. Sabar dong, apapun itu hadis Quran itu dalil. Saya minta Quran. Loh, Anda nggak bisa dong kayak begitu. Saya minta Quran. Iya nanti kan, sabar dong. Quran saya minta. Sabar dulu, saya tunjukkan. Anda ditunjukkan satu kejang-kejang bro, satu dulu dinikmati dulu. Saya Anda kan tanya Quran. siapa yang mengampuni dosa saya, ini tak tunjukkan dulu tulisannya. Anda diem. Anda ini sengaja memang ini nggak mau. Orang kita bicara Quran. Ya, harusnya Anda diem dulu, nanti saya lanjutkan Quran gitu loh bro. Ya, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Diulangi lagi ya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku alias jadi orang kafir, ya, dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi bula. Ini sudah bukti bro, bentar ya, saya nanti tunjukkan Qurannya. Satu sudah ayat mengatakan bahwa Allah itu memberikan ampunan, so what gitu loh. Masalahnya apa di kamu Quranmu itu? mana? Oke, saya tunjukkan Quran, Anda diem. Nanti kamu ngomong lagi. Nah.
Kok diam? Bentar Bu, sabar dong Bu. Lama nih. Mau ikut berdiskusi nih. Uti Watimena mau ikut berdiskusi. Iya, ini lama tak jumpa Ibu Uti. Gimana Bu? Sehat Bu Uti? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga lekas sembuh ya Bu. Mau ikut berdiskusi. Ya iyalah, ngapain saya di sini? Mau nonton doang. Ya dulu, duduk dulu. Ini ya, ada ya saya tunjukkan ya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ampunan itu ada, Pak. Sekarang saya tanya ya, dengerin Pak Abdon ya. Sabar, Pak. Sekarang bentar, sabar Pak Abdon, sabar Pak Abdon. Iman berapa tadi Bang? Ya, saya tanya Pak Abdon, bentar Bro. Tadi mengatakan bahwa Yesus Anda itu disalib karena nebus dosa. Pertanyaan saya. Jangan dulu, itu udah kelar. Kurang dulu. Jangan alih-alihkan, nanti lupa. Jangan alih-alihkan. Mana tentang dosa? Mana tentang dosa dalam Quranmu? Mana tentang dosa? Orang ini udah ditunjuk, malah tanya lagi, males aku. Nggak ada dosa di situ, itu ampunan. Dosa. Diampuni. Enggak, bukan. Mana dosa-dosa tentang ini? Kita bicara dosa. Dari tadi kita perbuatan dosa. Apa itu? Coba. Dosa itu mana? Jangan dulu. Pertobatan atau pengampunan beda. Aku jadi berbusa ini mulutku gara-gara kamu. Gini loh Bang. Gini Bang, maaf kepotong ya. Tadi udah setuju Bang Abdon itu nggak ada dosa itu di Kristen juga nggak ada. Udah setuju. Kenapa jadi merancu-rancu? Jadi bingung kan? Ini kan dia yang menyatakan saya. Saya kan pengen dia mengatakan pelajaran lewat kasih. Apa dosa? Apa dosa itu? Putih setuju nggak dengan pendapat Abdon? Bang Raka. Bentar bang. Mana Quranmu? Tadi mengatakan. Mana Quranmu? Kamu bisa menunjukkan di hadis. Karena dia tidak mewarisi dosa. Putih setuju nggak ini? Jangan lempar dulu. Saya minta pendapat Uti dulu. Enggak, Bu Uti diam dulu. Bu Uti diam dulu ya, saya tahu Bu Uti. Bu Uti diam dulu. Mana dalam Quran itu? Coba. Mana dalam Quran? Bu Uti, saya nanya gini Bu. Saya gini, jawab dulu mana dalam Quran? Kenapa dari hadis kamu bawa? Gitu loh. Makanya saya minta pendapat Bu Uti sebagai seorang Kristen juga. Selesaikan dulu kita. Uti punya pendapat yang berbeda kan sah saja di sini. Silakan Bu Uti. Jangan jawab dulu Bu Uti. Saya minta dulu dalam Quran. Saya jawab ya, Bang Raka ya. Bang Raka, gini loh. Dari tadi Bang Ana dituntut sama Bang Abdon, nggak bisa kamu tunjukkan data. Sementara Anda mau mengalihkan ke Ibu Uti. Coba kita bahas dulu yang tadi lah. Jangan lari. Ayo, Bang Raka. Sudah saya tunjukkan Pak. Diskusi. Mana tunjukkan data tadi? Saya punya kok. Saya bukan suruh buka. Excel ini agamanya apa ini? Gak usah tanya-tanya dulu, jawab aja. Semua tahu saya apa Bang. Anda aja nggak tahu Bang. Nah cobalah jangan dilihat. Ya saya pikir Bang. Artis. Ya saya dari tadi kalau sini cara bicara saya nyimak aja karena menghargai kalian bicara kan. Nah sekarang gini Bang. Sementara saya tanya Anda Excel Anda